Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Madinah dengan NIM akhir 286, program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4H. Ya, di sini saya akan membuat PPT narasi atau video pembelajaran tentang kaidah prinsip ekonomi Islam guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengimani dengan sepenuh hati bahwa Dialah Allah yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyetarainya. Keimanan kepada Allah adalah wujud dari tauhid. Tauhid merupakan konsep paling penting dan mendasar, karena tauhid adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas, baik yang menyangkut ibadah secara umum maupun yang menyangkut tentang muamalah. Yang berikutnya yaitu prinsip persaudaraan. Secara umum, ukhuwah Islamiyah merupakan istilah khusus dalam Islam ketika memaknai persaudaraan di antara umat Islam. M. Huwai Shihab menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab terambil dari kata aha. Dari sini kemudian melahirkan beberapa kata al-ah, ahu, yang maknanya memberi perhatian, dan kemudian berkembang artinya menjadi sahabat, teman. Ukhuwah dalam konteks bahasa Indonesia memiliki arti sempit seperti saudara kandung, dan arti luas yakni hubungan pertalian antara sesama manusia dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Asas-asas ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal dalam hal ini tidak hanya sebatas pada hal yang bersifat fisik atau identitas ringkas, namun mengenal lebih dalam lagi seperti latar belakang pendidikan, budaya, agama, dan lainnya. Yang kedua itu tafahum, saling memahami. Memiliki arti saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bila ini tercapai, segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Yang ketiga yaitu ta'awun, saling menolong. Konsepnya bisa berupa yang kuat menolong yang lemah atau yang dirasa mampu agar menolong yang kekurangan. Melalui asas ini, kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, takaful, saling memberikan rasa aman. Artinya sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Jaminan ini mirip dengan asas sebelumnya. Misalnya, ada jaminan dari sesama saudara muslim untuk memberi pertolongan saat menghadapi masalah. Yang berikutnya yaitu prinsip bekerja dan produktivitas. Prinsip bekerja dalam agama Islam, suatu tindakan atau suatu yang dilakukan oleh seseorang seringkali diartikan dengan istilah amalan. Mengamalkan atau bekerja secara Islam diarahkan pada pemenuhan tugas sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut Ashraf Abu Rahman, yang dimaksud dengan bekerja dalam sistem Islam bukan hanya berarti mencari nafkah untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan menghabiskan waktu dari siang hingga malam, dari pagi hingga malam, terus-menerus tanpa melelahkan, tetapi mencakup semua hal praktik atau pekerjaan yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar serta negara. Yang kedua, prinsip produktivitas. Produktivitas secara terminologi sangat erat kaitannya dengan bekerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa produktivitas dalam Islam, khususnya yang dibahas di dalam Al-Quran, merupakan suatu konsep yang sangat penting. Adapun ayat-ayat yang membahas mengenai produktivitas yaitu firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 95, yang artinya tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk atau yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau orang yang tidak ikut berperang tanpa halangan kepada masing-masing. Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas
orang yang duduk dengan pahala yang besar. Masuk materi berikutnya yaitu prinsip kepemilikan. Kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara. Kata al-milku digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan haza milki yang artinya sesuatu milikku baik berupa barang atau kemanfaatan. Paling tidak ada dua prinsip dasar kepemilikan yang diungkapkan dalam Al-Quran. Pertama, kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Imran ayat 189. Sedangkan kepemilikan manusia yang relatif tersebut dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Prinsip dasar kedua yang dikemukakan oleh Al-Quran adalah kebolehan mencari, mengumpulkan, dan memiliki harta kekayaan selama ia diakui sebagai karunia dan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak menentangkan kepemilikan harta sebanyak mungkin. Bahkan Al-Quran secara tegas dan berulang-ulang memerintahkan agar berupaya sungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang diistilahkan Al-Quran dengan fadlullah. Prinsip distribusi berkeadilan. Mengutip pendapat Yusuf Qaradawi dalam bukunya Norma dan Etika Islam, prinsip-prinsip yang terdapat dalam distribusi adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip kebebasan. Adapun prinsip kebebasan dalam distribusi senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan, yaitu kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik dari aspek akidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam syariat Islam. Di sisi lain, ketika ketidakadilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam. Sekian dari saya, sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Khairu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.